Kalau anak-anak sekarang, kalau ingin tahu sesuatu, tinggal dia ketik keyword, maka dapatlah dia jawabannya dengan sangat cepat. Gitu ya. Tetapi yang dia baca hanya sebatas hasil dari keyword itu, hasil dari pencarian dia itu. Pak Faiz itu kan pembacanya kebanyakan mahasiswa, jadi tema-temanya pun kehidupan di kampus, dan juga diselingi sama jokes-jokes, dan yang sebetulnya isinya sama sekali tidak ringan. Tapi yang berat ini menjadi begitu ringan, justru kan kalau kita mengutip Einstein pernah bilang, kalau Anda menyampaikan sesuatu yang berat dan berbelit-belit, artinya Anda belum terlalu menguasai. Nah, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi dengan mudah, bahkan terhadap anak-anak, artinya dia sudah betul-betul menguasai. Karena ya tadi seperti yang dibilang di awal, ide sebagus apapun kalau nggak bisa dicerna ya buat apa gitu. Kan harus sampai itu semua. Gitu. Selamat datang di Diskursus Literasi, powered by Bukuku. Hari-hari ini, di ruang publik dipenuhi arus informasi yang nyaris tak ada jeda. Media sosial bergerak cepat, opini berseliweran, emosi sering lebih dulu viral daripada pengetahuan. Di tengah banjir konten, buku pemikiran atau buku-buku filsafat dan refleksi kritis kerap tidak dianggap dan tidak relevan. Padahal, justru di situ kemampuan bernalar, menyusun argumen, dan memahami konteks diuji. Pertanyaannya, siapa yang menjaga agar gagasan-gagasan itu tetap sampai ke publik dengan utuh dan bertanggung jawab? Disinilah peran editor dan kurator pemikiran menjadi penting. Mereka yang bekerja di balik layar, menyaring ide, menentukan apa yang layak dibaca, dan bagaimana sebuah pemikiran disajikan ke masyarakat. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Diskursus Network dan ikuti media sosial @diskursusnetwork dan @bukuku.story. Dan tentu saja, serbu Out of the Book warehouse sale di 6 kota besar di seluruh Indonesia sebelum akhir tahun ini. Diskursus literasi kali ini menghadirkan Panji Haryadi, editor dan kurator pemikiran di Mizan Wacana, salah satu bagian dari penerbit Mizan. Juga Bang Taufik Basari sebagai pengajar filsafat Universitas Indonesia dan sekaligus founder dari Diskursus Network. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Terima kasih, Bang Tobas juga ikut menyertai kita supaya lebih seru nih percakapan kita. Karena gini, biasanya kita menghadirkan penulis. Kali ini kita akan ngobrol, berbincang dengan editor buku filsafat. Luar biasa. Karena dugaan saya paling tidak, penulis mungkin saja dia menulis satu buku dengan concern tertentu. Kalau editor kan bisa semua membaca lebih banyak dari penulisnya, jangan-jangan. Iya, gitu. Ya, Bang Tobas ya. Iya. Mas Panji, saya ingin tahu di awal ya, seorang editor itu sebenarnya tugasnya apa saja sih? Apakah cuma memperbaiki kalimat atau mungkin mengubah titik koma atau sebenarnya seperti apa? Supaya kita paham tuh. Sebetulnya orang banyak salah sangka editor itu tugasnya memeriksa kalimat, titik koma, typo. Nah, itu bukan tugas editor. Kalau di penerbit itu tugasnya lebih ke penyelaras bahasa atau proofreader. Nah, kalau editor itu lebih luas dari itu. Yang pertama itu, editor tugasnya adalah akuisisi naskah. Akuisisi naskah. Akuisisi naskah. Jadi kita harus mencari naskah yang sesuai dengan value-nya kita sebagai penerbit. Dan juga apakah naskah ini bisa diterima oleh pasar atau tidak. Dan yang kedua, berbicara soal redaksi teks, memang editor juga memeriksa teks, tapi lebih kepada alur logikanya, apakah ada plot hole di dalamnya, apakah cara deliveringnya sudah cukup mudah dimengerti atau tidak. Jadi kita juga dituntut membuat si teks itu menjadi yang tadinya sulit, bagaimana caranya menjadi lebih mudah. Oke, sebelum terlalu jauh soal gimana cara kerja editor, sebenarnya apa yang dibutuhkan? Skill apa yang dibutuhkan seorang editor dalam satu penerbitan? Yang pertama pasti wawasan. Wawasan dia tentang tema yang dibahas dia harus menguasai.
Terus yang kedua, kalau editor itu bisa menulis, itu akan menjadi jauh lebih baik karena dia paham bagaimana tulisan yang bagus dan bisa terdelivering dengan mudah ke masyarakat itu akan sangat membantu tugas dia sebagai editor. Oke, ini lebih spesifik lagi nih. Editor buku filsafat. Nah, Bang Tobas ini pengajar filsafat. Mendeliver apa yang diajarin ke mahasiswa saja belum tentu mudah kan. Ini editor penulis editor buku filsafat. Bagaimana mendeliver tulisan diterima oleh pembaca, diterima oleh pasar. Mungkin Bang Tobas bisa berbagi pengalaman tuh gimana mendeliver gagasan-gagasan filsafat kepada para mahasiswa. Nanti kita akan umpankan juga ke Mas Panji. Iya, seringkali kita kalau di kuliah-kuliah gitu ya, filsafat itu seringkali dikesankan sebagai suatu hal yang susah, rumit. Pokoknya bahkan misalnya ada juga yang mengajar filsafat. Ini bukan di tempat saya, tapi di tempat lain gitu, yang mengesankan lu tuh nggak bakal paham deh filsafat, jadi sudah ditakut-takuti. Ya, padahal sebenarnya nggak juga. Ya. Filsafat tidak seseram itu dan justru mengasihkan dan bisa kok kita pahami. Memang problemnya adalah ada beberapa literatur yang entah itu karena dia bentuknya terjemahan akhirnya sulit dipahami. Atau karena sudah keburu ditakut-takuti dulu, ya, akhirnya selalu menganggap filsafat itu suatu hal yang rumit, susah, kompleks, tidak mudah dimengerti, padahal tidak juga. Gitu. Nah, saya melihat bahwa salah satu tugasnya editor yang juga sangat penting di situ adalah mendeliver, ya, apa yang tadi barangkali saya memang ada kerumitan-kerumitan, ya, tapi kan kemudian coba disampaikan dengan lebih mudah gitu, lebih mudah dipahami gitu. Nah, itu mungkin salah satu tugasnya editor gitu ya. Betul sekali. Nah, kalau saya juga sekalian ada pertanyaan juga tadi yang mengganjal gitu ya. Apakah juga editor itu kalau kita secara awam gitu ya, membayangkan juga seperti kalau pembimbing skripsi gitu misalnya. Kepada penulis, hubungan editor dengan penulis itu sebenarnya seperti apa? Apakah sampai seperti itu misalnya dengan penulis berdiskusi ini kayaknya harus ada pendalaman atau reviewer lah kalau misalnya kita di jurnal. Ataukah selesai menulis tahapan berikutnya editor terus ya sudah sampai di situ saja, tidak ada proses dialektikanya lah dengan penulis. Itu seperti apa sebenarnya posisi editor? Proses kerjanya terutama. Antara satu naskah dengan naskah yang lain itu bisa berbeda-beda. Beda-beda ya. Bisa seperti itu, seperti digambarkan Mas Taufik tadi, kita bisa ngasih masukan kalau ternyata masih ini perlu didalami sebelah sini, atau bahkan bisa juga minta dikurangin kalau berlebihan. Tapi ada juga penulis tertentu yang memang dengan kata lain, ya sudah, kita sudah nggak perlu tambahin atau kurangin karena sudah matang dari sananya. Jadi kasusnya akan berbeda secara kasusnya tiap penulis itu akan berbeda gitu. Ada juga penulis yang dari awal dia saklek, pokoknya saya maunya begini, nggak boleh diapa-apain lagi. Nah, ini macam-macam ya. Boleh nggak kalau disebut editor itu sebagai katakanlah pengelola gagasan ya? Kan substansinya dari penulis nih, substansinya dari penulis. Kemudian editor kan gimana supaya bisa dideliver ke pasar, ke publik gitu ya, pembaca gitu. Bisa nggak bahwa editor itu juga pengelola gagasan, tidak semata-mata mengedit gitu? Betul, dan jadi apa ya, lebih sifatnya itu lebih kepada diskusi ketimbang kita ngasih masukan ini harus A, B, C, tapi lebih kita diskusi dengan penulisnya. Editor punya sudut pandang dan penulis juga punya sudut pandang. Kita cari mana yang terbaik supaya lebih mudah diterima ke masyarakat tadi. Itu value utamanya itu. Ini harus bisa lebih, karena naskah sebagus apapun kalau memang susah diterima masyarakat ya buat apa juga gitu. Jadi
kita harus dalam satu titik kesadaran yang sama, ini harus bisa diterima bareng-bareng oleh masyarakat gitu. Kalau gitu berarti editor ini boleh dikatakan sebagai semacam profesi intelektual dong, karena harus berdiskusi, mendialektikakan dengan penulis gitu ya, dibandingkan sekedar mungkin ya urusan teknis saja kan. Betul. Ya. Jadi memang logika itu porsinya editor itu lebih di intelektual tadi, logika tadi, terus alurnya seperti apa, bukan penyelaras bahasa yang mengecek titik koma, typo, bukan seperti sebagaimana yang dikerjakan proofreader ya. Ya, bahkan juga kalau kita mau kembangkan lebih luas lagi juga editor tugasnya memanage juga. Dari A sampai Z buku ini dari yang tadinya naskahnya belum kita terima, kita kejar naskahnya, kita olah, kita periksa redaksinya sampai memilih cover, membuat blurb, dan sampai akhirnya masuk ke percetakan dan didistribusikan. Itulah tugas editor panjangnya gitu. Yang dikelola oleh editor itu kan naskah dari penulis ya. Mungkin saya ingin tanya ke Bang Tobas juga. Sebagai pengajar filsafat tentu banyak membaca buku-buku filsafat kan. Buku-buku filsafat antara satu dengan yang lain boleh jadi bisa berbeda ya, cara penyajiannya. Nah, berdasarkan pengalaman itu kira-kira Bang Tobas membayangkan bahwa apakah semua buku filsafat itu bisa diterima dengan mudah atau sebenarnya tidak selalu juga, mungkin bisa dirasakan oh ini begini dan begitu gitu. Seperti apa pengalamannya kalau buku filsafat yang dibaca? Kalau saya selalu membedakan dulu antara buku terjemahan dengan buku yang ditulis langsung oleh penulis orang Indonesia gitu. Jadi bahasa Indonesia yang tulisan dari awal bahasa Indonesia gitu ya. Nah, karena kalau terjemahan memang ada beberapa terbitan yang menerbitkan terjemahan itu memang harus kita pilih-pilih betul mana yang kemudian terjemahannya cukup mendekati dari buku aslinya. Maksud dari buku aslinya. Ya, kalau dari bahasa Inggris mungkin masih lebih mudah lah, tapi banyak juga misalnya terjemahan dari bahasa Jerman atau Prancis itu kalau kadang-kadang saya selalu meminta kalaupun mahasiswa membaca terjemahannya, coba cek beberapa kata kunci dalam bahasa aslinya supaya tidak kemana-mana, karena kita tidak bisa juga menyerahkan diri kita kepada terjemahan secara penuh gitu ya. Nah, tapi kalau yang ditulis oleh orang-orang yang asli Indonesia dengan bahasa Indonesia langsung, itu juga berbeda-beda juga. Ada yang enak dibaca, mengalir, ada juga yang kita butuh berpikir dulu ini maksudnya apa. Tapi ya di situ juga seninya memahami buku-buku filsafat juga sebenarnya. Nah, beragamnya naskah yang dari penulis itu gambarannya kira-kira seperti itu juga nggak? Terjemahan atau mungkin kan ada juga buku terjemahan yang diedit ya sama. Gimana Mas? Ya sama. Nizan itu menerbitkan terjemahan dan juga penulis lokal, penulis Indonesia, dan kalau berbicara buku terjemahan, kita pasti cek dulu juga yang buku aslinya. Apakah misalnya dari bahasa Inggris, apakah cara penyampaian penulisnya oke, apakah berbelit-belit, itu pun menjadi bagian kurasi kita juga. Kalau memang ternyata dari sananya berbelit-belit misalnya gitu ya, susah juga ya, bisa jadi editor tuh punya hak juga, ini kayaknya belum bisa kita terbitkan, bisa begitu juga gitu. Tapi bisa juga kalau memang ini agak susah tapi isinya penting, sangat penting untuk masyarakat Indonesia, bisa juga kita ambil. Dan menjadi PR berikutnya adalah penerjemahannya yang lebih bobotnya tentunya lebih berat, karena lebih susah bagaimana menerjemahkan sesuatu yang sulit supaya jadi mudah gitu. Lah, itu kewenangan itu ada di editor atau penerbit secara langsung? Kewenangan tuh memang informasi awal tuh dari editor. Nah, selebihnya kan kalau di Bizan tuh ada struktur tuh, ada rapat redaksi. Itu dalam rapat redaksi itu ada CEO juga, terus kemudian ada bagian sales, ada promosi juga. Nah, ini harus kesepakatan semua orang. Apakah nanti editor yang memaparkan apa isinya, kelebihan kekurangannya, potensi pasarnya kayak gimana, dan akhirnya diputuskan ini terbit atau tidak. Gitu. Oke. Tapi antara penulis dengan pembaca, editor ini kan ibarat seperti bridging ya, memberikan jembatan ya.
baik itu jembatan kepada pasar maupun jembatan kepada pembaca. Lah, dalam konteks buku-buku filsafat, ini kan mungkin apakah ada effort yang lebih ya, terutama untuk pembaca awam terutama ya. Iya. Ini seperti apa proses itu dijalani sebagai jembatan itu, Mas Panji? Ya ini ya kita lihat sejarah juga, Mas Aman. Itu kan kalau kita lihat sejarah kemunculannya para filsuf dari berbagai zaman itu, mereka kan hadir menjawab tantangan zaman pada masa itu. Gitu. Nah, dalam konteks kekinian, kita pun juga harus melihat ini kebutuhan zamannya sekarang perlunya apa. Terutama anak-anak muda itu lebih perlu jenis filsafat yang seperti itu. Nah, kita harus riset dulu di sana. Dan kalau kita sudah memetakan itu, nanti kita cari yang memang sesuai kebutuhan anak muda tadi, utamanya di situ. Gitu. Nah, apalagi ini sekarang ini kan di era sosial media, era scroll, notifikasi. Mungkin Bang Tobas juga bisa jelaskan tuh, menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang hidup di era digital ini, apakah berbeda dengan kira-kira mungkin ketika awal-awal dulu Bang Tobas mengajar? Gitu. Ini konteksnya bagaimana mendeliver buku-buku filsafat kepada para pembaca. Kalau mahasiswa seperti apa ininya? Ya, memang saya selalu mengingatkan juga, ini berulang kali saya sampaikan di berbagai kesempatan. Anak-anak sekarang itu kan karena sekarang ada kemudahan untuk memperoleh informasi melalui internet, ya. Dalam hal akses tentu jauh lebih maju, ya, lebih progres lah dibanding di generasi yang sebelumnya. Tetapi dari segi kedalaman itu berbeda juga, ya. Kalau saya selalu menyampaikan bahwa kalau anak-anak sekarang kalau ingin tahu sesuatu, tinggal dia ketik keyword, maka dapatlah dia jawabannya dengan sangat cepat. Gitu ya. Tetapi yang dia baca hanya sebatas hasil dari keyword itu, dan hasil dari pencarian dia itu. Nah, sementara kita generasi yang dahulu, ketika kita mau mengetahui sesuatu dari satu istilah, dari suatu frasa, maka kita harus mencari bukunya, membaca bukunya, yang kadang-kadang kita baru temukan itu misalnya di bab kelimanya. Sementara kita harus membaca dari bab 1 sampai ke bab 5, gitu kan. Nah, kesempatan kita membaca hal-hal lain di luar dari yang ternyata tempatnya di keyword itu akan menambah kedalaman kita terhadap kenapa kemudian ada jawaban di dalam buku itu terkait dengan keyword yang kita cari. Nah, oleh karena itulah saya selalu mengajak anak-anak mahasiswa dan anak-anak generasi sekarang, kalau kita temukan jawaban atas satu hal yang kita pertanyakan, jangan berhenti sampai situ. Cobalah lihat bagaimana perjalanan menuju kepada penjelasan hal tersebut, sehingga bisa lebih mendalam dibandingkan kita hanya memahami secara permukaan saja. Nah, Mas Panji, ini kan yang Bang Tobas sampaikan ini kan menarik ya, karena pembacanya ini kan ya kurang lebih mahasiswa anak muda lah ya. Kalau dengan posisi Mas Panji sebagai editor, itu punya treatment khusus nggak untuk para pembaca ini sebagai editor ya? Di satu sisi mereka dengan mudah mendapatkan sesuatu, tapi buku ini kan butuh kedalaman, tidak selalu hanya yang light saja, yang kunci-kunci saja gitu. Gimana Mas itu? Iya, pada awalnya kan setelah masuknya era digital ini, penerbit dan juga mungkin industri-industri lain yang serupa, yang bergerak di intelektual ini khawatir dengan adanya media sosial. Ini gimana nih masa depan dunia literasi kita? Tapi ternyata setelah kita cermati gitu, media sosial itu jangan kita musuhi, malah itu bisa menjadi pintu gerbang anak muda sekarang untuk menjadi suka buku, karena mereka tuh kadang itu harus ramai dulu di media sosial baru mau baca gitu, ketimbang nyari bukunya sendiri. Nah, kenapa nggak kita manfaatkan sisi-sisi itunya? Dan kalau mau saya buka dapur penerbit Mizan sekarang, kalau kira-kira kasar mungkin ya, 90% dari promosi bukunya adalah media sosial. Jadi media sosial justru menjadi trigger ya, orang untuk melihat ke buku gitu ya. Iya, betul. Dan itu yang sebenarnya kita lakukan. Di diskursus ini, idenya kita mencoba mendekatkan buku dengan itu tadi, tren yang ada di anak-anak muda dengan media sosial gitu ya. Nah, karena itu ya bisa kita bicarakan buku disupport oleh podcast misalnya seperti yang kita lakukan sekarang, disupport dengan ya hal-hal lain melalui promo-promo di short video atau sebagainya.
Dan itu ya mudah-mudahan juga Ya. bagian dari kontribusi kita untuk semakin Jadi, mendorong gerakan literasi di Indonesia. Jadi buku itu nanti bagi anak muda menjadi bagian dari keseharian mereka sebenarnya Betul, kan, ya. karena hadir juga di scroll itu kan. Betul. Nah, Mas Panji sampai sekarang buku-buku itu berapa banyak yang sudah diedit, terutama buku-buku filsafat ya? Kasar mungkin ya. Pastinya berapa mungkin sekitar 50-an ada. 50-an ya. Ada yang bisa disebut, terutama buku-buku yang mungkin agak baru lah gitu. Yang baru ini ada kita Nah, tampilkan sekalian di supaya Nah, sekalian yang mana para nih? pemirsa juga bisa Iya. ikuti nih buku. ini yang paling baru, Oh, paling baru nih. filsafat. Jadi sebetulnya kalau di divisi saya wacana tuh nggak semua filsafat, ada juga politik, ada sosial budaya. Tapi kalau filsafat tuh diantaranya ini This for Curious Mind, ini pengarangnya Alain de Botton dan John Armstrong. Mereka tuh berarti terjemahan ya. terjemahan. Mereka tuh filsuf orang Inggris, tapi memang mereka banyak menulis buku-buku filsafat untuk dewasa, tapi mereka menulis buku ini khusus untuk anak-anak. Oke, jadi dari sananya sajiannya memang sudah Betul. untuk anak-anak ya. Ya, makanya di Light gitu dalamnya ya. ini ada gambar-gambar. Oh, ada gambar-gambar. gitu. Oke. Gambar-gambar. Dan ini kalau kita bagi dua secara sederhana, filsafat itu kan ada teoritis dan juga ada yang praktis. Praktikal. Nah, ini lebih ke filsafat praktis. Jadi saya sendiri sebagai tadi editor, waktu menyunting buku ini buat anak-anak. Tapi begitu saya baca, saya sunting, ini sih bukan anak-anak aja yang perlu. Bahkan orang dewasa pun perlu buku ini karena isinya dalam, buat anak-anak tapi dalam, tapi disampaikan dengan bahasa yang mudah, ngalir. Dan utamanya kalau untuk orang dewasa tuh kebutuhannya kita bisa paham keresahan-keresahan anak kita yang kadang kita nggak pahami. Gitu. Nah, ini menarik nih. Jadi ini kan satu contoh sajian buku yang memang dari penulisnya sudah disajikan secara cukup ringan ya, karena ditargetkan untuk anak-anak. Betul. Tapi sebenarnya ada nggak penulis filsafat di kita atau mungkin buku-buku filsafat yang memang sajiannya meskipun bukan buat anak-anak, tapi cukup mudah dikunyah atau dicerna oleh pembaca awam gitu? Ada. Ini contohnya. Ini buku karangan Pak Farudin Faiz. Wah, ini yang populer Filsafat sekali, Kebahagiaan. viral di media sosial juga ini ya. Iya, ini buku bestseller sampai sekarang sejak Judulnya apa terbitnya. nih, Mas? Filsafat Kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, ya. Ini memang pernah ada yang komentar, Pak Faiz mah filsafat tapi kok gampang gitu, receh gitu. Saya sebagai penyuntingnya, saya nggak setuju. Bukan masalah temanya gampang atau receh, justru itu lebih datang karena dari kemampuan penulisnya menyampaikan tema yang sulit, tapi disampaikan dengan begitu mudah dan dekat dengan keseharian. keseharian. Dan Pak Faiz itu kan pembacanya kebanyakan mahasiswa, jadi tema-temanya pun kehidupan di kampus, dan juga diselingi sama jokes-jokes, dan yang sebetulnya isinya sama sekali tidak ringan. Tapi yang berat ini menjadi begitu ringan. Justru kan kalau kita mengutip Einstein pernah bilang, kalau Anda menyampaikan sesuatu yang berat dan berbelit-belit, artinya Anda belum terlalu menguasai. Nah, kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi dengan mudah, bahkan terhadap anak-anak, artinya dia sudah betul-betul menguasai. Dan ini yang terjadi pada Pak Faiz, saya lihat. Beliau tuh sangat menguasai tema-tema berat, tapi dikemas ringan sekali gitu rasanya ya. Nah, itu sebenarnya kalau sudah jadi buku ya, itu ada berapa kontribusi editor untuk meringankan, katakanlah bukan buku Pak Faiz ya, tapi buku yang lain misalnya, yang tadinya memang berat, penuh substansi gitu, kemudian menjadi ringan, ada peran editor nggak di situ? Ya itu tadi kembali kepada naskah aslinya seperti apa. Kalau Pak Faiz itu memang dari sananya sudah seperti itu. Itu jauh menyenangkan lah mengerjakan naskahnya Pak Faiz karena sudah enak dari sananya gitu. Tapi memang ada naskah tertentu yang memang cukup sulit, yang harus kita ubah dan kita buat mudah. Tapi itu pun tetap harus kita konfirmasi kembali ke penulis aslinya, apakah mau dibuat seperti ini. Dan responnya bisa macam-macam. Ada yang oke, setuju, ada yang nggak mau sama sekali, macam-macam sih. Itu. Saya sudah baca ini yang filsafat kebahagiaan. Gimana, Kadang-kadang
kan saya kalau misalnya jadi narasumber gitu ya, ada yang bertanya misalnya 5 orang bertanya atau 3 orang bertanya. Kadang-kadang ini salah satu yang saya suka berikan sebagai souvenir bagi penanya. Ya karena itu enak dibaca, apalagi kan kalau misalnya pesertanya itu mahasiswa begitu. Ya dekat dengan keseharian mereka. Ya apalagi sekarang anak-anak muda itu mudah apa ya? Mudah istilahnya apa tuh? Yang sepertinya ada tekanan batin apa itu istilahnya itu. Mental health. Mental health. jadi ini cocok untuk menjawab keresahan-keresahan anak-anak muda. Jadi kalau misalnya yang merasa, waduh ini kok sekarang saya stres dan sebagainya, nah ini bisalah dibaca. Sebenarnya justru kembali ke peran filsafat dulu. Peran filsafat kan menjawab persoalan-persoalan kan sebenarnya. Bahwa persoalan sekarang mungkin dianggap receh-receh atau apa itu soal. Nah, kalau Bang Tobas lihat ya, misalnya kalau di dunia kampus, kalau anak mahasiswa kan memang dia wajib kan mempelajari filsafat, entah itu filsafat politik, filsafat komunikasi, filsafat yang lain-lain. Tapi kan ada tantangan di luar kampus ya. Bang Tobas menghadapi audiens misalnya jadi narasumber yang di luar kampus misalnya, itu ada perbedaan nggak? Pembaca awam lah atau penikmat filsafat yang umum gitu? Ya paling cara penyampaiannya dan tema tertentunya yang penekanan pada tema tertentunya yang mungkin agak berbeda ya. Tapi ya karena saya mungkin latar belakangnya filsafat, dalam setiap apapun yang saya sampaikan, entah itu isu apapun ya, mau isunya isu politik, isu yang hukum, ya dalam diskusi-diskusi, saya selalu mengajak para peserta ini berpikir secara filosofis gitu ya, berpikir melihat sesuatu dari yang akarnya dulu. Kenapa kemudian ada fenomena-fenomena? Ya, saya akan mengajak mereka untuk melihat ini akarnya apa. Kenapa kemudian bisa jadi seperti ini dan apa yang harus kita pahami? Ya kita tarik dulu ke akarnya dan sejauh ini ya mereka senang ketika kemudian diajak untuk berpikir dari akarnya itu. Nah, kalau Bang Tobas kan pengajar filsafat ya. Kalau ini sebenarnya tugas, kalau dalam konteks buku, tugas editor apa tugas penulis sebenarnya? Menuangkan gagasan dalam sesuatu yang mudah kemudian dicerna oleh pembaca. Ya, sebagai editor sih insting pertama ketika kita mencari naskah, ya kita cari penulis yang mudah. Cara penyampaiannya itu insting pertama tuh begitu. Karena ya tadi seperti yang dibilang di awal, ide sebagus apapun kalau nggak bisa dicerna ya buat apa gitu. Kan harus sampai itu semua gitu. Kan ada 2 hal ya yang menjadi target audiens atau target pembaca itu. Yang pertama pasar ya. Pas satunya trennya seperti apa. Yang kedua untuk buku filsafat kan pembaca umum. 2 hal ini biasanya gimana? Apa pasar dulu, kemudian baru diturunkan supaya bisa dicerna oleh pembaca umum atau blend aja gitu? Dua-duanya saling mempengaruhi sih kalau itu. Mungkin nggak misalnya, wah ini lagi nggak, ini pasar kemudian atas kewenangannya kemudian naskah itu ditolak, nggak diterbitkan. Layak terbit atau enggak itu di editor juga? Di editor dan juga rapat redaksi. Tapi memang editor bisa mengasih rekomendasi. Ini misalnya tidak layak, ya kita sampaikan alasannya apa. Ini kan ada juga nih buku yang sangat bestseller. Ini juga Mas Panji juga turut mengedit ini? Enggak, ini buku ini Dunia Sofi. Dunia Sofi ini pertama terbit di Mizan tahun 95. Saya masih kecil. 95. Saya waktu kuliah juga baca disuruh baca Dunia Sofi ini dari yang covernya wayang waktu itu. Ini sekarang udah ada covernya udah beberapa kali berganti. Ya, ini buku filsafat bahkan yang bisa mengalahkan buku-buku jenis novel. Ya. Ini sampai ini sekarang sajiannya novel ya. Anak saya pun saya suruh baca ini. Oh iya. Iya. Dan enjoy bacanya. Enjoy. Sampai sekarang ini masih jadi bestseller dan ini udah cetakan ke 34 sejak pertama kali diterbitkan. Dan ini 34.000. 34 kali 34 kali cetak. 34 kali cetak. Kalau 1.000 sekali cetak eksemplarnya bisa 3.000 sekali cetak, bahkan 5.000 berapa tuh dikali. Ini kalau belajar dari Dunia Sofi yang sampai sekarang masih bestseller, di era digital ini sebenarnya
buku-buku filsafat tuh masih punya ruang nggak, Mas? Ya kalau saya lihat dengan dunia Sofi yang bestseller dan juga bukunya Pak Faiz ada yang bestseller itu, ya kita cukup optimis bahwa peminat filsafat masih tinggi, buktinya masih laku buku-buku seperti ini. Iya. Ya, dan juga tadi kita kombinasikan dengan terus kita memanfaatkan hype di media sosial. Dan ini karena bentuknya cerita, jadi lebih mudah. Lebih asik buat. Nah, sekarang kalau membaca posisi Mizan Wacana sebagai penerbit yang spesifik di buku-buku filsafat ya, dalam konteks ini untuk pasar Indonesia itu apakah memang cukup menjanjikan atau karena nggak ada kompetitor atau seperti apa? Kompetitor sebetulnya banyak. Banyak, kita juga ada penulis-penulis lain yang cukup terkenal seperti Mas Henry Manampiring. Itu kan bukunya filsafat tapi sangat laku sekali dan itu bukan di Mizan. Ya nggak apa-apa. Jadi itu juga kan turut meramaikan dinamika filsafat di Indonesia gitu. Dan kalau kita bicara leading atau tidak leading, menurut saya Mizan masih cukup memimpin dalam hal buku-buku wacana dan filsafat tadi. Ya. Meskipun yang penerbit lain juga ada, tapi mungkin belum sebesar kita gitu ya. Kalau peminat buku-buku atau mungkin materi-materi filsafat tuh seperti apa sih Bang Tobas? Sebagai pengajar yang bertahun-tahun mengajar filsafat kan pasti bisa ngamati juga tuh. Ya, termasuk orang-orang di luar di luar kampus filsafat lah ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal tren, sekarang buku-buku yang terkait dengan filsafat memang lagi agak naik daun juga ya. Ya saya harus memberikan apresiasi kepada beberapa pihak ya dengan sosial medianya ya. Misalnya Malaka Project ada Kania, ada Ferry ya. Kemudian ada Sabda juga, Sabda PS dan beberapa anak-anak muda yang cara mereka menyampaikan suatu hal atau Bivitri misalnya menyampaikan suatu hal dengan melakukan analisa dengan cara berpikir secara filosofis itu membuat banyak orang jadi tertarik. Saya pengen seperti mereka, pengen bisa menganalisis suatu hal secara komprehensif dengan filosofis. Nah akhirnya mereka tertarik untuk pengen tahu apa itu filsafat. Nah dengan keingintahuan ini akhirnya mereka mulailah mencari mana kira-kira buku-buku filsafat yang bisa saya baca gitu ya, atau saya mulai dan sebagainya. Kalau misalnya sudah mulai mengenal, mereka akan bertambah lagi rasa keingintahuannya sehingga sudah mulai masuk ke tema-tema tertentu ya, entah itu filsafat politik kah atau filsafat hukum kah dan macam-macam ya, atau dari sejarah filsafatnya. Nah jadi ya kita juga harus berterima kasih lah kepada beberapa teman-teman ini, dan ini harus dilanjutkan ya dorongan-dorongan kita untuk membangkitkan gairah untuk berfilsafat ria gitu. Nah, ini kan ada peran-peran teman-teman yang aktif di media sosial ya, dengan membuat filsafat menjadi lebih mudah diakses, lebih mudah diterima. Dan tentu kalau dari sisi penerbit maupun editor kan ngelihat juga bahwa prosesnya ini kan akan masih panjang nih, tapi pertanyaannya buku-buku filsafat yang muncul ini antara filsafat-filsafat yang ditulis oleh para filsuf yang lama, kemudian hal-hal baru baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, ini seperti apa sebenarnya? Apakah muncul juga itu para penulis buku-buku filsafat yang baru juga? Kalau teori baru atau filsafat jenis baru itu saya lihat masih belum banyak yang muncul dari muda, malah belum kelihatan gitu ya. Jadi memang tantangannya itu bagaimana yang filsafat yang lama ini kita deliver ke masyarakat, tapi karena saking banyaknya itu aliran filsafat, kita cari mana yang cocok untuk kebutuhan zaman sekarang. Contohnya tadi kayak bukunya Pak Faiz, Filsafat Kebahagiaan, ya orang sekarang memang lagi perlu itu. Orang lagi cemas, lagi gugup. Ya, yang lebih senior misalnya ada Filsafat Kematian seperti yang ditulis sama Prof siapa? Yang rektor UI3 ya. Ini juga kan sebetulnya kalau kita lihat isinya, walaupun penulisnya Pak Faiz, tapi kan yang Pak Faiz bahas itu filsuf-filsuf lama.
Plato, Al-Farabi, Al-Ghazali, ya. terus ada yang lokalnya Ki Ageng Suryo Mentaram. Gitu. Ini kecerdasan Pak Faiz memilih filsuf lama, tapi temanya relate dengan kebutuhan sekarang. Kalau antara membentuk selera publik dalam soal bacaan dengan mengikuti apa yang diinginkan oleh pasar, itu di penerbit seperti apa atau di editor seperti apa sebenarnya? Kombinasi dua-duanya atau? Harus dua-duanya. Kalau Mizan tidak bisa 100% mengikuti pasar, karena kalau 100% itu jatuhnya kita hanya akan mencetak buku-buku yang terlalu dangkal, apalagi dengan media sosial yang serba semua kan scroll cepat, pindah-pindah, apalagi TikTok kayak begitu. Kalau terlalu mengikut ke sana juga salah juga, nanti terlalu dangkal. Tapi juga tidak mengikuti itu juga salah juga. Artinya harus 50-50. Jadi harus ada kompromi antara kebutuhan pasar dan juga value sebagai penerbit ingin menyampaikan apa. Ya, Gitu. kalau ke Bang Tobas nih, kalau bagi user, katakanlah Bang Tobas sebagai pembaca buku filsafat, sekaligus pendeliver bacaan-bacaan ke anak-anak muda ya. Kalau masa depan buku-buku pemikiran, filsafat, itu kurang lebih seperti apa ya kalau ngelihat tren sekarang ini, Bang Tobas? Nah, makanya tadi saya setuju ya bahwa kita butuh backup juga dari dunia digital ini, ya, sosial media dan sebagainya. Ya, kalau misalnya terus-menerus kita bisa tampilkan diskusi-diskusi yang bernas dengan kajian-kajian yang filosofis, dengan penyampaian-penyampaian yang logis, itu ke depan akan terus membuat orang mencari atau berkutat di soal filsafat ini. Tapi kalau misalnya sudah tidak lagi orang tertarik dengan hal-hal yang dalam tanda kutip diskusi yang mencerdaskan, nah itu ya lama-lama bisa ditinggalkan juga. Oleh karena itu memang kita harus pelihara juga nih antara buku yang coba kita deliver ke publik dengan promonya dalam tanda kutip. Itu kan promo juga meskipun tidak langsung bicara buku ini, tapi diskusinya, analisisnya itu mau tidak mau dia turut membantu mempromosikan buku-buku filsafat, termasuk yang juga lagi tren misalnya Bagus Mulyadi, ya, terus juga ada The Reading Chambers-nya Pram Oftavi yang ketua Iluni UI ini, atau ya yang juga sekarang sangat ngetren ya Rocky Gerung, ada Robertus Robert. Jadi itu orang melihat, wah ini keren, saya pengen keren. Karena itu saya harus belajar filsafat. Nah itu yang harus terus ditumbuhkan. Saya meyakini nanti akan berkontribusi juga dengan ya maksud dari penerbit Mizan ini ya juga untuk mengedukasi publik melalui terbitan-terbitan buku-buku filsafat. Kalau boleh menyebut contoh ya, misalnya di saat ini teman-teman muda, para pembaca itu pemikiran filsafat yang seperti apa tuh yang sekarang ini lagi banyak dibutuhkan atau digandrungi oleh anak-anak muda? Kalau boleh ambil contoh misalnya, Bang Tobas atau mungkin Mas. Ya kalau saya ada 3 lah. Yang pertama buku-buku yang terkait dengan pengantar-pengantar ya, pengantar filsafat. Apa itu filsafat? Jadi hal-hal yang mendasar untuk mereka masuk ke dalam dunia filsafat. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan logika, ya, karena itu tadi, karena mereka melihat kok ini kok cerdas betul nih analisisnya dan logis, masuk akal, menjawab berbagai hal yang selama ini saya pertanyakan gitu kan. Itu. Yang ketiga yang terkait dengan kedekatan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti filsafat punya Mas Fahrudin Faiz ini ya. Ya soal tadi kan juga ada filsafat moral, ada filsafat kebahagiaan dan sebagainya yang atau punyanya Mas Henry gitu. Itu kan banyak yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, meskipun di dalamnya juga ada hal-hal yang teoritik juga. Gitu. Kalau di penerbit itu juga yang ditarget ya, misalnya hal-hal yang lagi tren itu apa aja Mas? Kalau boleh disebut Mas sekarang? Ya sebetulnya sama dengan Mas Tobas tadi, tapi kita bahasanya mungkin agak beda. Satu, kita harus cari penulis yang presence, dia hadir di masyarakat. Itu sudah menjadi poin yang sangat penting ketika penulis itu bisa hadir. Jadi penulis zaman sekarang tuh nggak bisa seperti zaman dulu. Ya udah saya nulis aja, dan kemudian dia
menyepi di gunung, nggak mau tahu apa yang terjadi gitu ya. Bahkan pakai nama apa dulu, nama bukan nama samaran. samaran. Nama pena. Nama pena kalau zaman dulu. Karena udah nggak lagi gitu ya. Iya, ada penulis-penulis sekarang yang bestseller itu muncul. rata-rata punya presence dia. Ya. Nah, dan yang kedua, kalau dalam konteksnya buku filsafat, kita cari buku filsafat untuk sementara ini kita mengambil filsafat praktis. Filsafat praktis ya. Bukan yang terlalu teoritis, meskipun yang teoritis kita tetap terbitkan, tapi jumlahnya nggak sebanyak yang praktis. Ya, jadi yang praktis itu kan ya tadi instan. Saya ada masalah apa, solusinya apa. Saya marah, kenapa, bagaimana solusinya. Saya dibully orang, bagaimana saya cara memahami apa yang terjadi pada diri saya dan siap pembuli itu, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang seperti itu tuh lebih diperlukan sekarang gitu. Tapi kalau yang teoritis kan itu bisa kita bahas koreksi, itu kan kita bicara eksistensi, kita berasal dari mana, siapa yang menciptakan, itu kan filsafat yang mungkin buat anak muda sekarang itu Agak jauh lah ya. ya agak terbayang. ngawang Ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita mulai dari yang praktis dulu, dan pada akhirnya kan setiap manusia akan ke sana juga pada akhirnya. Cuman kalau untuk sekarang kita fokus dulu di yang praktis sebagai pintu masuknya itu. Ya. Jadi boleh jadi memang yang praktis-praktis itu, filsafat praktis itu sebagai pintu masuk orang untuk lebih mendalami filsafat dari sisi substansinya ya. Iya. Nah, kalau misalnya katakanlah ada masalah-masalah yang muncul di masyarakat, itu kan kalau pendekatannya filosofis, itu seringkali kalau penyampaiannya itu mudah, itu akan dipegangi betul tuh bahwa ini sesuatu yang menjadi solusi gitu kira-kira kan. Tidak selalu hal yang praktis, tapi yang filosofis itu kadang-kadang. Nah, kalau katakanlah memilih di antara para penulis buku atau mungkin para filsuf, yang paling jadi pegangan oleh seorang editor itu apa, Mas? Selain soal penyampaiannya. Ya itu tadi, kita harus lihat dulu sisi isi naskahnya, apakah dia punya value, apakah bermanfaat, apakah bisa menyampaikan kebaikan buat masyarakat, itu paling dasar dulu. Dan yang kedua, setelah itu lolos seleksi pertama, ya kita lihat bisa diterima pasar nggak. Itu saja sebetulnya kalau. Nah, kalau yang sekarang ini sedang diedit atau sudah diedit baru saja misalnya oleh Mas Panji, apa contohnya misalnya pemikiran filsafat yang mana gitu atau? Sekarang ini kita, kalau buku filsafat lagi menyunting judulnya Mini Philosophy, penulisnya itu Johnny Thompson. Itu filsafat dari filsuf-filsuf besar di masa lalu, tapi dikaitkan dengan kebutuhan anak muda masa kini. Jadi isinya ketika dia membahas misalnya Plato tentang cinta utopia, dia bahas hanya dalam 2 lembar. Dan itu gampang sekali ngerti, oh maksudnya begini, apakah mungkin cinta utopia itu gitu misalnya gitu ya. Dan banyak nanti isunya ada ekonomi, ada politik, ini masih dalam proses penyuntingan, cuman secara rights kita sudah pegang rights-nya. Itu pun juga calon yang kita harapkan bisa menjadi diterima luas di masyarakat dan menjawab kebutuhan anak muda. Mudah-mudahan bisa jadi calon bestseller juga tuh. Kita tunggu tuh hasilnya. Baik, terima kasih. Kayaknya ini perbincangan yang menarik ya. Tapi akan lebih menarik kalau kita baca buku-buku filsafat yang diedit sama Mas Panji nih. Nanti Bang Tobas juga sampaikan ke mahasiswa-mahasiswanya nih. Saya tambahkan sedikit ya. Jadi ini semua yang tadi kita bahas bersama Mas Panji ini ya bisa diperoleh juga di toko buku yang dikelola oleh Diskursus tuh, ya, Mas Amar. Bukuku ya. Jadi kita memang bagian untuk juga mendorong gerakan literasi. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendalami tadi apa yang tadi kita diskusikan, ya silahkan cari bukunya di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Oke, baik, terima kasih Bang Tobas juga Mas Panji. Dan jangan lupa saksikan juga di channel YouTube Diskursus Network, juga di bukuku.story. Sampai ketemu di perbincangan berikutnya. Terima kasih.